Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ASN, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Rajawali, berasal dari instansi Kantor Kecamatan Tomedito, Kabupaten Gorontalo Utara, Angkatan Latsar 49, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan podcast tentang manajemen ASN dan Smart ASN dengan Widya Iswara Bapak Endi Trianto Manyoe, SPD MSI. Banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan apa saja nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN itu sendiri. Pada podcast kali ini kita akan membahas satu persatu nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Yang pertama ada manajemen ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis dan status ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 dan 7 terbagi atas dua, yaitu PNS dan P3K. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, di mana PNS yaitu pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Selain jenis dan status ASN, ada juga tugas dan fungsi ASN. Yang pertama, tugas ASN. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sementara fungsi ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, serta yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya ada sistem merit dalam ASN, di mana sistem merit yaitu salah satu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politis, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Selanjutnya ada 8 aspek sistem merit. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, kedua pengadaan, yang ketiga pengembangan karir, yang keempat promosi dan mutasi, yang kelima manajemen kinerja, yang keenam perjanjian penghargaan dan disiplin, yang ketujuh perlindungan pelayanan, dan yang kedelapan sistem informasi. Selain 8 aspek tadi, sistem merit pun mempunyai manfaat, di antara lain yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan serta kompetensi dari ASN. Yang keempat, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik serta tindakan semena-menanya. Dan yang kelima, mengelola ASN secara efektif dan efisien.
Di samping itu, selain ASN dituntut untuk mengetahui nilai dasar terkait dengan manajemen ASN pun dituntut untuk mengetahui nilai dasar lainnya seperti Smart ASN. Peluncuran Smart ASN berdasarkan misi Presiden dalam pembangunan SDM dengan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur. Hal ini dilakukan untuk membentuk generasi Smart ASN dengan terwujudnya birokrasi kelas dunia. Berdasarkan misi tersebut, ada 8 karakteristik Smart ASN. Itu yang pertama, berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan yang terakhir ada entrepreneurship. Dalam Smart ASN ini ada konsep yang dikenal dengan konsep literasi digital. Menurut UNESCO, konsep literasi digital yaitu upaya untuk memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Kompetensi yang dimiliki oleh literasi digital menurut Kominfo ada 4 macam kompetensi. Yang pertama, digital skill, di mana digital skill merupakan kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras maupun piranti TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, digital kultur, di mana digital kultur merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian. Dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga ada digital etnis. Digital etnis merupakan kemampuan menyadari, menentukan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada digital safety, di mana digital safety merupakan kemampuan mengenali, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi serta keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, itulah podcast saya kali ini terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga nilai-nilai dasar ASN ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.